selamat sore. Saya Andika Febrangga, NIM 0504486648, jurusan agribisnis dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk tugas praktik unit 2 tentang pemberantasan hama dan penyakit pada komoditas kelapa sawit. Di sini saya bersama asisten agronomi dari perusahaan PT Sinar Alam akan melakukan wawancara. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama Bapak dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Ridho. Saya Andika Febrangga Pak dari Universitas Terbuka Pak. Izin untuk melakukan wawancara terhadap pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit di perkebunan PT Sinar Alam ini Pak. Di sini Bapak selaku asisten agronomi Ablindo Pak. Saya dari Abling 2. Lanjut saja ya Pak untuk saya bertanya, melakukan wawancara kepada Bapak. Untuk jenis hama Pak yang menyerang di komoditas kelapa sawit di PT Sinar Alam ini, jenisnya hama apa aja Pak? Jadi kalau untuk serangan hama itu biasanya dampak yang dirasakan itu kepada tanaman bisa kita lihat itu secara visual. Seperti biasanya kalau untuk di perkebunan kelapa sawit itu serangan hama itu ada serangan hama tikus, orites atau kumbang, maupun serangan dari ulat. Ulat itu ada banyak spesiesnya, ada ulat api, ulat kantong. Ya kalau untuk tikus biasanya dia memakan tandan buah yang juga memakan, itu biasa digerogoti oleh tikus. Dan untuk orites biasanya menyerang pangkal pelepah. Kemudian kalau untuk serangan hama ulat biasanya dia menyerang dedaunan, memakan dedaunan ini. Seperti itu. Kalau di PT Sinar Alam ini Pak, jenis hama apa yang diserang Pak? Yang menyerang? Kalau di sini yang paling dominan itu biasa menyerang, untuk hama yang menyerang itu hama tikus. Dia menyerang buah yang ada di pokok ini biasa diserang tikus ini. Bagian yang terserang hama dari hama itu buahnya Pak? Ya bagian buahnya itu, bagian daging buahnya itu biasa digigitin sehingga tampak terlihat bolong dia. Terus dari apa Pak gejalanya dan apa akibat dari serangan hama itu Pak? Kalau kita lihat dari gejala-gejalanya, biasa kita lihat di buah itu dia agak, buah itu tidak, berondolnya itu tidak utuh, bundar dia ada seperti bekas tergigit, dan bagian dagingnya itu bolong sehingga minyak yang di dalamnya itu pun berkurang dia, kandungan minyaknya, karena sudah dimakan oleh serangan itu tadi. Untuk ini Pak, penanggulangan hamanya Pak secara non kimiawi atau terpadu ada Pak? Kalau untuk penanggulangan serangan hama tikus ini, untuk secara kimiawi bisa menggunakan bahan racun yang biasa menggunakan klerat, ditabur dia di piringan. Selain itu secara terpadu biasa kita menggunakan musuh alaminya, yaitu burung hantu, meletakkan rumah-rumahnya di titik-titik tertentu, rumah burung hantu. Atau bisa juga yang lebih ekstrim biasanya menyebar kucing liar ya, untuk memastikan serangan-serangan tikus ini. Lebih ekstrim lagi biasanya ular, ada itu yang menggunakan ular kobra. Itu kan tergantung mau ada pemandu. Ya itu sangat berbahaya, makanya belum sangat ekstrim. Cuman kalau di PT Sinar Alam ini Pak, apa yang dilakukan untuk pengendaliannya Pak? Kalau di Sinar Alam ini ya ini lagi sedang dimulai dia untuk dilakukan kemudian secara kimiawi menggunakan racun dia, rodentisida, yaitu biasa untuk klerat, itu ditabur di piringan, dan itu tidak boleh tersentuh oleh manusia, karena sifatnya tikus ini kalau racun itu dia tersentuh manusia, dia tidak akan memakan racun itu, jadi dia menghindar, tahu dia dengan aroma tubuh manusia.
karena pengaplikasian itu benar-benar kita menggunakan sarung tangan, jangan sampai tersentuh lah oleh manusia. Secara kimiawi pak, yang non kimiawi tidak ada. Ya non kimiawi itu itulah yang tadi memasang kupon atau rumah burung hantu itu. Udah terpasang di sini. Ya sementara masih beberapa titik lah. Terus pak untuk ini, untuk penyakit yang menyerang komoditas sawit ini pak, yang kita sinar alam ini, Ya kalau di sinar alam ini tidak terlalu banyak ya untuk menyerang tanaman kelapa sawit. Secara umumnya aja itu bercak daun, pada bagian daun dia menyerang daun putih ganoderma tidak ada tuh di sini. terus kalau di apa yang menyerang itu bagian apanya pak? Ya, kalau bercak daun ya bagian daun itu bisa jadi karena kurang kita pemupukan atau area kita yang memang belum betul-betul bagus. Gejala dan akibat dari serangan tersebut pak? Ya gejalanya ya nampak dia di laut itu seperti ada bercak-bercak dia kuning atau juga ada karat daun dia. Jadi dampaknya itu ya tidak maksimal dalam melakukan proses fotosintesis karena daun yang ngapet itu sudah tidak dapat menyerap cahaya dengan baik, jadi mengganggu proses produksi untuk pembuahan juga, efeknya ke situ. Nah, seperti itu. Terus untuk penanggulangannya di penyusun alam ini pak, adakah untuk bercak daun tersebut, penyakit bercak daun? Sebenarnya untuk penanggulangan ini ya pemupukan yang secara maksimal sih, rutin rotasinya pas supaya nutrisi yang didapatkan oleh tanaman itu tepat sasaran seperti itu. Hanya pemupukan ya pak? Ya biasa ada pupuknya jenis khusus, kadang untuk tanaman segini ya untuk mengendalikannya ya dengan pemupukan. Kalau untuk secara apanya tidak ada ya pak? Tidak Secara ada, khusus? belum ada. Secara khusus ini mah belum ada untuk di sinar alam ini. Baru untuk serangan hama aja yang ada perlakuan khusus, untuk penyakit belum. Iya apa belum ada ya? Ya seperti itulah. Mungkin sudah jelas yang bapak terangkan pak. Untuk saat ini itu saja saya tanyakan pak untuk sesi wawancara ini pak. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya pak. Maaf mengganggu aktivitas bapak. Langsung Thomas. Ya pak. Ya, Thomas.